Perkenalkan, nama saya Indah Sonika. Saya dari kelas 3 MB2. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang hukum kepailitan. Namun sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan. Jadi, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan di mana ketika pihak yang berhutang atau biasa disebut dengan debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utangnya yang diberikan oleh pihak pemberi hutang atau kreditur. Nah, untuk dasar hukum kepailitan itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang paling sering terjadi di sistem kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi, ketika saya mempunyai hutang kepada satu debitur, maka saya tidak bisa dinyatakan pailit. Tetapi ketika saya berhutang lebih dari satu orang, lalu hutang saya sudah jatuh tempo, dan ketika ditagih saya tidak bisa membayarnya, maka saya bisa dimohonkan pailit oleh pengadilan niaga. Nah, untuk mekanisme dalam kepailitan, seseorang yang dimohonkan pailit oleh kreditor atau lembaga lain tidak serta-merta pengadilan itu langsung menyatukan vonis, tetapi ada upaya-upaya lain yang disebut dengan, yang pertama itu ada accord atau pendamaian atau didamaikan. Nah, ketika sudah damai, maka akan dilakukan yang namanya homologasi accord, yaitu mengesahkan perdamaian yang disepakati tadi. Nah, ketika upaya terakhir tidak tercapai, maka akan dilakukan insolvensi, yaitu orang ini yang berhutang ini akan dilakukan pemberesan harta-hartanya, atau biasa juga disebut dengan likuidasi. Nah, ini merupakan fase terakhir dari kepailitan, yaitu pemberesan harta-hartanya. Nah, seseorang debitur itu harus memiliki lebih dari seorang kreditur atau lebih dari satu tempatnya berhutang. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kreditur itu dibagi menjadi beberapa macam kelas. Yang pertama itu ada kreditur konkuren, yaitu pada pasal 1132 KUH Perdata. Yang kedua adalah kreditur proferan, yaitu pada pasal 1134 KUH Perdata. Yang ketiga adalah kreditur separatis. Nah, untuk kreditur konkuren sendiri adalah kreditur yang mempunyai posisi yang sama, artinya satu sama lain itu tidak mempunyai hak istimewa, semuanya sama. Nah, kemudian yang kedua ada kreditur preferan, itu adalah kreditur yang memiliki hak yang didahulukan, misalnya pembayaran pajak, pembayaran upah buruh karyawan, dan lain-lain. Itu kan didahulukan pembayarannya terlebih dahulu apabila sebuah perusahaan itu bangkrut. Nah, jadi siapa yang lebih dahulu itu dilunasi, yaitu kreditur preferen tadi, orang-orang yang punya hak yang diistimewakan. Setelah itu baru dibayarkan ke kreditur separatis, yaitu kreditur yang mempunyai hak tanggungan. Nah, untuk melakukan proses pengajuan kepailitan itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian ada juga seorang kreditur atau lebih, ada kejaksaan, ada Bank Indonesia atau OJK, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, ada Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.